Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu dengan saya lagi dan kita akan melanjutkan pembelajaran kita. Pekan lalu kita sudah belajar tentang pengertian dan konsep geografi. Nah, sekarang kita akan belajar tentang ruang lingkup, aspek, dan objek studi geografi. Ruang lingkup geografi itu apa saja, Kak? Jadi, geografi itu dibagi menjadi tiga cabang ilmu. Yang pertama adalah geografi fisik, yaitu geografi yang mempelajari tentang kondisi dan gejala fisik yang terjadi di permukaan bumi. Kondisi fisik ini meliputi bentuk, relief, iklim. Kemudian, yang kedua adalah geografi sosial, yaitu mempelajari segala aktivitas kehidupan manusia dan interaksinya dengan lingkungan, serta mengidentifikasi dampak aktivitas manusia terhadap lingkungan atau sebaliknya. Kemudian cabang geografi yang ketiga yaitu adalah geografi regional. Mempelajari kondisi kompleksitas suatu daerah. Mempelajari topik khusus mencakup suatu daerah secara menyeluruh, baik kondisi fisik maupun kondisi sosialnya. Kemudian aspek geografi itu dibagi menjadi dua, yaitu aspek fisik dan aspek non-fisik. Aspek fisik itu adalah meliputi unsur-unsur geosfer yang bersifat fisik, antara lain tanah, air, iklim, cuaca, gempa, erupsi, dan lain-lain. Kemudian digolongkan menjadi tiga secara garis besar. Yang pertama adalah aspek topologi, yaitu membahas tentang letak, bentuk permukaan bumi, luas wilayah, dan batas-batas wilayah. Yang kedua adalah aspek biotik. Ini adalah pembahasannya ditekankan pada kajian makhluk hidup di suatu wilayah. Aspek fisik yang ketiga yaitu aspek non-biotik, yaitu membahas tentang tanah, batuan, air, dan iklim di suatu wilayah. Kemudian aspek yang kedua yaitu aspek non-fisik. Aspek non-fisik ini adalah kajian geografi yang mencakup manusia dengan segala aktivitasnya, seperti kependudukan, aktivitas ekonomi, sosial, budaya, dan politik. Aspek kajian non-fisik menitikberatkan pada kegiatan manusia dalam kehidupan sehari-hari. Contoh aspek non-fisik dalam kajian geografi adalah aspek sosial. Misalnya membahas tentang tradisi, adat istiadat, kelompok masyarakat, dan kelompok sosial. Yang kedua adalah aspek ekonomi. Contohnya nih membahas tentang industri, perdagangan, pertanian, transportasi, dan pasar. Kemudian yang ketiga, aspek budaya. Membahas tentang pendidikan, agama, kesenian. Dan aspek non-fisik yang keempat yaitu aspek politik. Membahas tentang kehidupan manusia yang berkaitan dengan pemerintahan dan kepartaian. Kemudian berikutnya adalah objek studi geografi. Objek studi geografi dibagi menjadi dua ya. Setiap ilmu pasti punya sasaran untuk dipelajari. Nah, sasaran inilah yang disebut objek studi. Objek studi geografi dibagi menjadi dua, yaitu objek material dan objek formal. Objek material geografi berkaitan dengan materi yang dikaji. Apa sajakah materi yang akan dikaji dalam geografi? Ya, yaitu mengkaji tentang atmosfer, litosfer, hidrosfer, dan
antroposfer, atau mengkaji tentang fenomena geosfer. Ada 5 fenomena geosfer yang akan dikaji sebagai objek material geografi, yaitu atmosfer, litosfer, hidrosfer, biosfer, dan antroposfer. Atmosfer itu lapisan udara, litosfer itu lapisan kulit bumi, hidrosfer itu lapisan air, biosfer lapisan makhluk hidup, dan antroposfer adalah lapisan manusia. Objek yang kedua yaitu objek formal. Objek formal berbeda dengan objek material. Objek formal adalah menitik beratkan pada cara pemecahan masalah fenomena geosfer. Ya, jadi pada objek formal ini menerapkan prinsip 5W1H. Berdasarkan konsep 5W1H, kalian dapat mengumpulkan informasi, misalnya terkait dengan banjir yang baru-baru terjadi di Sorong. Melalui berbagai informasi yang kalian kumpulkan, kalian dapat merumuskan sebenarnya bagaimanakah kejadian banjir di Kota Sorong. Bisa dirumuskan dengan konsep 5W1H. Tema paling mendasar dalam kajian objek formal geografi adalah region. Region itu merupakan suatu kesatuan wilayah yang menunjukkan karakteristik tertentu yang membedakan satu daerah dengan daerah yang lainnya. Coba nanti amatilah gejala geosfer di sekitar tempat tinggalmu. Carilah ciri khas daerah tempat tinggalmu. Kemudian bandingkan dengan daerah lainnya. Untuk mengkaji suatu fenomena geosfer, kajian geografi sangat diperlukan. Penggunaan ruang lingkup, aspek, dan objek geografi dapat mempermudah analisis fenomena geosfer. Ya. Terus kita akan belajar tentang konsep geografi. Pekan lalu sudah dijelaskan ada 10 konsep geografi yang menjadi pedoman dalam belajar geografi. Kemudian berikutnya adalah prinsip geografi. Nah, prinsip geografi ada 4. Jadi prinsip itu apa sih? Prinsip itu adalah landasan berpikir untuk melakukan kegiatan. Ya, ada 4 prinsip. Yang pertama adalah prinsip persebaran atau prinsip distribusi. Prinsip persebaran atau prinsip distribusi ini adalah menjelaskan fenomena alam dan fenomena sosial yang tersebar secara tidak rata di permukaan bumi. Ya, jadi menjelaskan mengapa persebaran fenomena baik alam ataupun fenomena sosial tersebar tidak merata di permukaan bumi. Kemudian contohnya ya, contoh dari prinsip persebaran atau distribusi misalnya adalah persebaran fauna di Indonesia yang tidak merata. Dari per daerah, per pulau, faunanya berbeda-beda. Kemudian prinsip yang kedua yaitu prinsip interrelasi. Yaitu prinsip yang memandang fenomena geosfer yang terjadi saling berkaitan. Ya. Contohnya, peristiwa banjir di Kota Sorong beberapa waktu yang lalu pasti ada penyebabnya. Penyebabnya adalah curah hujan yang terlalu tinggi. Kemudian drainase buruk dan kebetulan bertepatan dengan pasang air laut. Maka terjadilah banjir di Kota Sorong. Jadi ada beberapa fenomena, ada beberapa kejadian yang saling
berkaitan. Kemudian prinsip yang ketiga yaitu prinsip deskripsi. Prinsip deskripsi ini adalah menjelaskan secara spesifik atau detail mengenai gejala-gejala di permukaan bumi. Nah, penjelasan secara detail ini bisa disertai dengan data-data. Contohnya tabel, peta, diagram, dan sebagainya. Kemudian yang keempat yaitu prinsip korologi. Prinsip korologi ini menggabungkan prinsip sebelumnya, yaitu distribusi, interrelasi, dan deskripsi. Prinsip korologi mengkaji suatu gejala atau fakta geosfer di suatu wilayah dengan memperhatikan persebaran, interrelasi, dan interaksinya. Jadi dari keseluruhan prinsip itu, prinsip 1, 2, dan 3 akan tergabung dalam prinsip korologi. Yang berikutnya adalah pendekatan geografi. Ada 3 pendekatan geografi. Yang pertama adalah pendekatan keruangan. Ya, jadi pendekatan keruangan ini didasarkan pada persamaan dan perbedaan struktur, pola, dan proses dalam suatu ruang. Ya, berkaitan dengan unsur pembentuk ruang, yaitu berupa penampakan titik, garis, dan area. Kemudian pendekatan yang kedua yaitu pendekatan kelingkungan. Ini menekankan kajiannya pada hubungan antara organisme hidup dan lingkungannya. Terdapat 2 pengaruh kegiatan manusia terhadap lingkungan dan pengaruh fenomena alam terhadap lingkungan. Jadi alam itu dipengaruhi oleh 2 hal, lingkungan itu dipengaruhi oleh 2 hal. Yang pertama adalah kegiatan manusia dan yang kedua adalah fenomena alam. Kemudian pendekatan yang ketiga atau yang terakhir yaitu pendekatan kompleks wilayah. Pendekatan ini menganggap bahwa wilayah itu adalah suatu sistem yang saling berkaitan. Jadi, pendekatan kompleks wilayah ini adalah menggabungkan 2 pendekatan sebelumnya, yaitu membandingkan berbagai wilayah melalui sudut pandang keruangan dan kelingkungan. Nah, penerapan ilmu geografi dalam sehari-hari. Nah, kalau kalian melihat dalam keseharian kita, ilmu geografi sangat bermanfaat diterapkan dalam berbagai bidang. Ya, contoh penerapan ilmu geografi dalam kehidupan sehari-hari. Kalau misalnya terjadi badai, kita dapat mengkajinya menggunakan ilmu geografi. Pengelolaan lahan pertanian juga merupakan fenomena litosfer yang dapat dikaji menggunakan ilmu geografi. Ada juga pemanfaatan sungai untuk pasar apung juga merupakan fenomena hidrosfer yang dapat dikaji menggunakan ilmu geografi. Atau hutan mangrove sebagai ekowisata yang merupakan fenomena biosfer. Atau ada lagi fenomena sosial yang terjadi, yaitu misalnya kegiatan gotong royong merupakan fenomena yang dapat dikaji menggunakan ilmu geografi. Oke, sampai di sini. Semoga paham. Nanti yang belum paham boleh bertanya. Sampai ketemu pekan depan dengan belajar geografi kelas 10. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.